Shalom. Ya, sangat lemah salam dia. Shalom. Wah, ini luar biasa. Kita sangat memuji dan memuliakan Tuhan sebab Tuhan itu sangat amat baik. Sehingga kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Di depan kita ataupun bersama dengan kita tim dari BM Bandar Limbang. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi? Saya bersama dengan tim ini mulai tahun 2016. Di tahun ini 10 tahun. Amazing. Amazing. Saya sudah bersama dengan mereka. Saya mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Saya dipanggil Tuhan, melayani Tuhan. Kita semuanya karena anugerah Tuhan. Dan pada 2016 saya mulai melayani di Limbang di bawah gereja BM Bandar Limbang. Melayani di satu tempat di BM Pangkalan Gorah. Kalau yang sudah ada di Limbang dia tahu Pangkalan Gorah. Nah, ngam juga hari ini adalah tema kita kawan sekerja Allah. Inilah kawan sekerja Allah yang bersama dengan kita. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dalam kehidupan kita di dalam dunia ini kita berhadapan dengan dua pilihan. Dengan dua pilihan. Kawan, kalau bercerita dengan kawan, saya tanya dengan anak saya, kawan itu BFF kah? Best friend? Best, sekarang ini kata anak saya tak pakai BFF sudah. Dia pakai bestie. Iya kah? Bestie. Oke lah. Mana-mana saja bestie kah? Ataupun BFF kah? Sekarang ini ataupun bestie. Nah, kalau jumpa. Kawan sekerja Allah. Di dalam dunia ini kita dipanggil kawan sekerja Allah di dalam firman Tuhan. Ada dua petikan yang kita akan bahaskan. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga yang ke-22. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Ini bercerita tentang bagaimana kita rakan sekerja Allah. Tetapi di dalam dunia ada dua pilihan untuk kita menjalani kehidupan. Ada kepercayaan kono yin yang, hitam dan putih. Bukan hitam atau putih, bukan. Kepercayaannya adalah ada hitam, ada putih dan sebagainya. Ada yang baik dan jahat. Di dalam dunia ini ada dua jalan juga. Jalan yang lebar, ada yang sempit. Mana kau pilih? Kau pilih yang lebar, jiwamu mati. Jalan sempit, kalau sempit tuh keselamatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Inilah yang kita akan belajar, yang kita akan kongsikan bersama-sama. Bagaimana kita menjadi kawan sekerja Allah. Yaitu bestie dalam kawan sekerja Allah. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga yang ke-22. Menjelaskan bahwa orang Kristen menjadi kawan sekerja Allah. Memiliki karakter Allah. Memiliki karakter Kristus berarti hidup semakin serupa dan seperti Yesus. Wow, sepanjang hari semalam kita belajar tentang karakter. Tak perlu khotbah sudah kata saya dengan satu teman. Memiliki karakter Kristus berarti hidup semakin menyerupai Yesus dalam sikap kita, tingkah laku kita sehari-hari. Tetap berbuat benar walaupun menderita. Itu topik minggu lepas. Di dalam penderitaan kita pun kita tetap memiliki kepercayaan bahwa Yesuslah segala-galanya. Di dalam lembah kekelaman kita tak perlu takut sebab Yesus menyertai kita. Mengikut teladan dan pengorbanan Yesus, hidup dalam kemenangan Kristus. Itu yang 1 Petrus katakan. Jadi menjadi kawan sekerja Allah bukan hanya bekerja untuk Tuhan, tetapi hidup bersama, togetherness. Bersama Tuhan dengan misinya
di dunia ini, melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini seperti yang di surga. Macam mana ini? Melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita seperti di surga. Di bumi ini seperti di surga. Di dalam 1 Korintus pasal 3 katakan, pasal yang ke-3 ayat yang 9 kata, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kawan sekerja Allah, rakan sekerja Allah. Di dalam bahasa yang kita akan bermaksud dalam kawan sekerja Allah, orang yang bekerja bersama. Bekerja sama ataupun diutus untuk mengambil bahagian dalam pekerjaan Allah. Kawan sekerja Allah juga berarti orang percaya yang rendah hati dan taat mengambil bahagian dalam pekerjaan Allah. Di dunia ini menurut teladan Kristus. Jadi di dalam latar belakang 1 Korintus pasal 3 ayat 9 ini, rupa-rupanya ketidakdewasaan rohani yang melanda di gereja Korintus. Karena itu Paulus tulis surat ini. Anggota gereja itu semakin terdiri daripada orang-orang yang baru bertobat. Dan kehidupan mereka yang mereka jalani sebelum mereka bertobat, mereka lakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari juga. Mereka percaya Yesus, juga mereka percaya dengan keadaan yang lama. Jadi kehidupan mereka seperti ini, seperti ini. Lama-lama tidak tahu tentu kehidupan yang tentu arah hidup mereka. Jadi Rasul Paulus menekankan bahwa ketika mereka hidup di dalam keadaan sedemikian, hidup mereka menonjol. Hidup mereka menonjol di antara mereka dengan kehidupan lama mereka. Dan sehingga ada perpecahan terjadi dan perselisihan terjadi ketika sebagian orang memandang pekerjaan Allah itu semata-mata adalah memimpin orang lain dalam perpecahan. Jadi Paulus berusaha memperbetulkan persoalan dan masalah ini dengan menekankan bahwa kita ini adalah adalah rakan sekerja Allah. Bersama-sama bekerja bagi Allah dan bagi kerajaan Allah. Itu Paulus tekankan. Dan Paulus tekankan bahwa bekerja sama bagi Allah adalah bagian dalam anugerah Allah. Adalah satu anugerah yang telah Tuhan berikan untuk setiap pribadi kita. Sebenarnya kita tidak layak sebenarnya untuk mengerjakan pekerjaan Allah ini. Tetapi oleh karena anugerah Allah, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau sebelum saya menerima Yesus, saya tidak layak sebenarnya untuk menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus Kristus, bersaksi tentang Yesus. Tetapi oleh karena anugerah Allah, saya ada di depan ini karena anugerah Allah. Itu yang Paulus katakan kepada mereka. Sebenarnya kamu tak layak. Tetapi oleh karena anugerah Allah, kamu harus tahu ini pemberian Tuhan. Anugerah Allah itu pemberian Tuhan. Bukan karena engkau baik, tetapi pemberian Tuhan. Karena itu kamu bekerjalah untuk aku. Allah bukan saja memanggil kita untuk percaya kepadanya, tetapi juga mengundang kita untuk mengambil bahagian dalam pekerjaannya. Dalam iman Kristen, Allah sebenarnya tidak memerlukan manusia. Namun, dalam kasih dan kedaulatannya, Dia memilih saya dan saudara untuk melibatkan kita manusia ini di dalam rancangan Tuhan. Dia mengundang kita untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Agustini dari Hippo katakan, Tuhan yang mencipta kita tanpa bantuan kita. Tidak kita
tidak akan menyelamatkan kita tanpa kerjasama kita. Tuhan yang menyelamatkan kita tanpa bantuan kita, tidak akan menyelamatkan kita tanpa kerjasama kita. Karena itu harus sedar dalam kehidupan kita bahwa maksudnya penyataan ini, Allah memulakan pekerjaan keselamatan, namun manusia dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kawan sekerja Allah berarti mengambil bahagian dalam rancangan Tuhan. Melayani bersama, membangun kerajaan Allah di dunia ini. Selagi kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Walau manusia dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9, tetap banyak halangan. Kita banyak halangan di dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang menjadi kawan sekerja Allah. Manusia banyak halangan yang menghalang manusia untuk melakukan rancangan Tuhan. Sering kali manusia dihalang daripada melaksanakan panggilan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Yang menghalang kita adalah dosa. Semalam kita telah belajar, tulis dosa besarkah, bunyi dia tetap dosa. Walaupun perkataan dia dosa, kita baca dalam perkataan yang kecil, tetap bunyi dia dosa. Berarti halangan di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan ini adalah dosa. Dosalah yang menghalang kita. Bukan dosa Adam turun dengan kita, tetapi semenjak kejatuhan manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia itu melakukan dosa. Kepentingan diri sendiri, akibatnya manusia sering mementingkan diri sendiri, kurang memberi perhatian kepada sesama kita. Inilah sebabnya manusia sering gagal mengambil bagian sepenuhnya dalam rancangan Tuhan. Karena yang menghalang manusia adalah dosa. Walau bagaimanapun Allah tetap mengundang setiap orang yang percaya untuk mengambil bagian dalam pekerjaannya. Meskipun peranan kita setiap berbeza, semuanya penting dalam melaksanakan rancangan Tuhan di muka bumi ini. Seperti orang percaya memiliki banyak peranan. Saudara-saudari yang kasih dalam Yesus Kristus. Ketika Allah mengundang saya dan saudara untuk bekerja sama dengannya, undangan ini bukan hanya untuk beberapa orang saja. Kebenarannya adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki peranan dalam pekerjaannya. Menjadi saksi Tuhan. Kalau usia dia dalam 70-an, dia akan tahu. Kita diajar di dalam satu lagu Korea, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berarti dalam yang lahir dalam 70-an ke bawah ini sedikit saja ini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lagu ini mengajar kita untuk bersaksi sampai Tuhan datang. Dia tak katakan bersaksi itu hanya ketika Anda hidup sehat. Tak, tetapi bersaksilah sehingga Tuhan datang. Setiap orang percaya dipanggil untuk bersaksi, bukan berseksi. Ada yang ketawa, tidaklah. Bersaksi tentang kasih Allah, tentang keselamatan Allah melalui perkataan kita. Tetapi banyak orang ketika bersaksi,
Ingat, bersaksi terus sampai Tuhan datang berarti sampai kehidupan kita akhirnya di dunia ini barulah habis kita bersaksi. Tetapi banyak orang, dia tidak Cina, tetapi dia pandai cakap Cina ketika dia marah. Kadang-kadang dia marah pun, dia bukan orang putih tapi dia pandai cakap orang putih. Ketika kita dengar, oh dia cakap anjay. Gitu. Kita dengar kan. Baru yang lain iber dia. Ini bahasa-bahasa. Ini bersaksi sampai Tuhan datang berarti kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristen dapat membawa orang lain mengenal Tuhan. Bagaimana kita dapat memperkenalkan Kristus, bersaksi tentang Kristus kalau Anda orang Kristen, pada cakap Cina pula. Ketika marah, tapi kami dua Deacon James kalau cakap Lumbawang, bukan cakap Cina. Peranan kita sebagai orang Kristen juga berdoa. Berdoa merupakan salah satu cara untuk manusia bekerja sama dengan Allah. Melalui doa orang percaya menyokong pelayanan, mendoakan orang lain serta mencari kehendak Tuhan. Doa. Melayani. Setiap orang dipercayakan di dalam pelayanan, melayani menurut karunia. Mengikut kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Ada yang melayani dalam mengajar, ada yang bermain musik, menari, dan lain-lain. Melayani. Kalau main gitar, cukup untuk saya. Saya tengok signal sekarang nih, semalam saya tengok banyak signal. Apa ini? Ada yang peace, ada yang begini. Oh, banyak. Saya tak tahu, saudara. Mereka praise and worship, Pak. Saya tak tahu. Pernah satu kali kami persekutuan doa, sudah lagu tuh dia suruh saya begini. Pastor, kata dia. Saya main, apa tuh? Kata dia, iya apa lagi ini? Mau saya kasih berhenti itu, saya mau bagi dia best. Apa tuh? Kasih Nike, Pastor. Hah? Kalau Nike tidak tahu saya cukup G saya punya kode. Lepas itu saya bagi dengan dia. Tak tahu, saya tak mau bagi tahu nama dia saja tahu. Talenta. Talenta perlu dikembangkan juga. Di dalam kita melayani Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang punya talenta, dia tak kembangkan. Lama-lama kamu boleh tak ada talenta di dalam banyak perkara nanti. Kalau Tuhan memberi Anda talenta bermain musik, menari kah, apakah, silakan kembangkan talenta Anda. Itulah kawan sekerja Allah yang mengembangkan talentanya. Peranan di dalam memberitakan Injil. Salah satu tugas penting bagi orang percaya adalah menyampaikan kabar baik tentang keselamatan kepada dunia ini. Di dalam 1 Korintus ini, Paulus menjelaskan bahwa Adam yang menanam dan ada yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sangat jelas bahwa John Calvin juga menyatakan bahwa Tuhan memakai semua manusia bagi alatnya untuk menyatakan kasih dan kebenarannya di dunia ini. Ini berarti Tuhan bekerja melalui setiap orang. Bukan hanya melalui si pastor, pemimpin gereja, tetapi Anda, setiap orang. Setiap orang percaya dapat menjadi kawan sekerja Allah dalam banyak hal. Banyak perkara yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kita ini kawan sekerja Allah. Tetapi kawan sekerja Allah harus memiliki sifat Kristus. Kalau kita tak memiliki sifat Kristus, bagaimana kita dapat mencerminkan Kristus yang ada di dalam hidup kita? Dapat bekerja sama dengan Kristus dan kita dapat
memancarkan Kristus dalam kehidupan kita, juga mengistiharkan Kristus. Bagaimana? Kalau sifat Kristus itu tidak ada di dalam kehidupan Anda. Kawan sekerja Allah harus memiliki sifat Kristus. Menjadi kawan sekerja Allah bukan hanya berkait dengan melakukan pelayanan, tetapi juga berkait dengan memiliki karakter Kristus. Billy Graham katakan, hidup yang kita jalani setiap hari merupakan kesaksian yang paling nyata tentang Kristus. Bukan di mimbar, bukan di mimbar ini, tetapi kehidupan sehari-hari kita dalam karakter hidup kita. Selalu saya katakan, mari bersama saya angkat tangan bersama. Angkatlah tangan. Dan kita pusing-pusing tangan kita bersama. Oh, tengah sana belum ah. Pegang dagu kita. Masih dagu di sini ataupun di sini. Kesaksian hidup kita sehari-hari dilihat orang setiap hari hidup kita. Bukan di mimbar, tetapi setiap hari. Kehidupan yang kita jalani setiap hari merupakan kesaksian yang paling nyata tentang Kristus. Kawan sekerja Allah, kita harus hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sesama manusia, bersikap rendah hati, setia kepada Tuhan, serta taat, tetap melakukan yang benar walaupun menghadapi banyak cabaran. Satu kesaksian saya di sini, banyak hal. Ketika mulai melayani di daerah Limbang, di satu tempat, di tempat yang saya sebut tadi. Nah, ketika itu pergumulan banyak. Saya bergumul dan saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau Tuhan yang memanggil saya melayani di tempat ini Tuhan, mengapa banyak masalah, banyak yang saya harus hadapi? Saya mau Tuhan, Engkau tunjukkan, suruh siapa saja jumpa dengan saya, baru bagi tahu apa yang perlu saya ubah. Jalan dengan Tuhan. Setiap hari berdoa. Nah, ada satu kebaktian besar yang terjadi di gereja Bandar Limbang. Dr. Ezra Yakub kata, kan saya minta dengan Tuhan, tunjukkan. Saya ini sudah sakit hati lah. Saya ini mau Tuhan tunjukkan supaya apa yang perlu saya ubahkan. Sebab saya mau kepastian. Kalau Tuhan tunjukkan saya melayani di daerah ini, Tuhan tunjukkan. Nah, ketika kebaktian Tuhan sudah habis dan satu otokol, biasalah kita ini mana mau pergi depan. Kalau otokol tuh, kalau pergi depan tuh banyak dosa. Apalagi si pastor raut yang pergi depan nanti susah, tak mau. Jadi saya berdiri dengan tegap. Berdoa. Perlu dibantu ke apakah? Deacon Wong di tepi saya. Pastor Terry tepi saya. Kata dokter, tak patut Pastor Terry mesti ini satu nih. Kata saya. Kata dengan, bukan kata dia. Tak patut saya. Tunjuk lagi Pastor Terry. Pastor Terry, kan saya kah? Mati tahu kata saya. Rupa-rupa saya dijemput. Saya dijemputnya. Ini betul-betul. Saya dijemput pergi naik. Hanya disebut saja. Sebut. Hingus saya tak putus-putus. Saya menangis baru saya sadar bahwa saya sudah bagi tahu dengan Tuhan. Kalau Tuhan bagi tunjukkan orang. Berarti di dalam masalah apapun pergumulan. Sebab kita ini dah kawan sekerja Allah. Yang Tuhan telah panggil. Yang Tuhan telah berkenan di dalam kehidupan kita. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Walau susah apapun yang kita hadapi. Kita harus memiliki karakter seperti Kristus.
Karena yang disebut di sana adalah penguasaan diri. Selalu Pastor Terry, apa yang disebut dengan semua? Jangan kamu cakap, itu berkat saya. So, memiliki karakter Kristus. Mulai dari itu, saya tahu Tuhan memanggil saya di dalam kehidupan, di dalam melayani Tuhan. Karena itu saya tidak mau lagi challenge dengan Tuhan. Tuhan, apa kau ini? Tidak, saya tidak mau cakap lagi dengan Tuhan yang sedemikian. Saya selalu katakan, Tuhan pakai saya. Walau apapun yang terjadi, saya mau melayani Tuhan. So, bagaimana? Bagaimana kita menjadi kawan sekerja Allah, memiliki Kristus, dan bagaimana kita mengenal seorang itu memiliki karakter seperti Kristus pula. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 11, ini bercerita tentang karakter Kristus, bagaimana Yesus mengosongkan dirinya sehingga mati di kayu salib. Dia menunjukkan bahwa kehidupan ini inilah seorang yang memiliki karakter Kristus. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Sehati dan sepikir dalam Tuhan bermaksud orang percaya hidup dalam kesatuan hati dan pikiran dengan tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan. Kita mau satu nilai di dalam Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus menjadi teladan yang utama bagi kehidupan orang yang percaya. Seperti yang diajarnya dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 hingga 11 ini. Kristus menunjukkan sikap kerendahan hatinya, taat dan kesediaannya untuk melayani walaupun dia memiliki kemuliaan sebagai Tuhan, tetapi dia mengosongkan dirinya. Ini bercerita dan menjelaskan bahwa sebagai orang yang bekerja sama dengan Allah, dia harus memiliki karakter seperti Kristus. Mengikuti teladan Tuhan yang telah mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya dan melayani. Dia tidak tahu siapa statusnya. Dia tahu bahwa dia mau melayani. Dia mengajar setiap pribadi kita. Dengan meneladani kehidupan Kristus, orang percaya dapat mencerminkan karakter Kristus. Dengan sikap, dengan perkataan, perbuatan mereka setiap hari. Menjadi kawan sekerja Allah tidak dilakukan secara bersendirian. Tetapi dalam kebersamaan, togetherness, sebagai tubuh Kristus. So, bagaimana caranya kita memiliki karakter Kristus? Kita harus hidup melekat kepada Kristus. Firman Tuhan mengajar kita bahwa setiap orang tinggal di dalam Kristus dan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga sampai yang kelima, Yesus berkata bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Begini, kalau Yesus itu pokok anggur, kitalah ranting-rantingnya ataupun dahannya. Tetapi kalau dahan ini dipisahkan dari pokoknya, dia tak akan berbuah. Malahan dia tak berguna. Bahkan dia akan kering dan dibakar. Ini gambarannya. Yesus itu adalah pokok. Yesus itulah sumber. Kita harus hidup melekat kepada Kristus. Kita harus melekat dengan Kristus. Ranting tidak dapat berbuah dengan sendirinya jika tidak tinggal ataupun melekat pada pokok anggur. Demikian juga manusia tidak dapat menghasilkan buah rohani jika tidak tinggal di dalam Kristus. Bagaimana kita dapat tinggal di dalam Kristus kalau Anda jauh daripada Tuhan dan tidak melekat kepada Tuhan? Saya mau nyanyi satu perangkap lagu.
melekat kepada Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Chorusnya. Ku melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang atasku. Kalau kita terhubung dengan Tuhan dan melekat, selalu melekat dengan Tuhan. Bukan kadang-kadang melekat dengan Tuhan, tetapi selalu melekat dengan Tuhan. Itulah Paulus katakan, menegaskan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi kalau Anda tidak ada perubahan dalam kehidupan Anda, bagaimana Anda memiliki karakter Kristus dan melekat kepada Kristus dan hidup bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan itulah sumbernya. Jadi menjadi kawan sekerja Allah itu harus melekat kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan selalu, bukan kadang-kadang. Selalu di dalam hidup. Apabila seorang hidup melekat kepada Kristus, maka karakter Kristus itu akan semakin nyata dalam hidupnya. Hal ini juga ditekankan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 hingga yang ke-17, di mana orang percaya diajar untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara duniawi dan tetapi perkara-perkara rohani. Dan dikatakan di sana juga mematikan segala keinginan duniawi, hawa nafsu, serakahan, dan kejahatan. Apabila seorang hidup melekat kepada Tuhan, maka karakter Kristus akan terlihat dalam kehidupannya. Kelemah lembutannya, bahkan di dalam keluarganya. Ketika diberi satu contoh semalam, saya teringat bapak saya. Kata bapak saya tak mau pergi gereja. Sebab saya lebih baik bagi mereka yang ada di gereja. Adi, kalau bahasa sekarang anjay. Bayangkan, dia seorang perokok, peminum. Kata yang masa, tinggalkan saja dia, kita pergi saja kebaktian. Kata dia. Tapi kalau kami marah sudah ini, itulah kamu. Sia-sia saja kamu pergi ke gereja. Nah, diungkitkan. Kita diungkit dalam karakter kita, kehidupan kita. Berarti kelemah lembutan dalam kehidupan kita itu, sebagai karakter di dalam hubungan keluarga itu harus terjadi. Itulah Paulus katakan, baik namamu di keluargamu, begitu juga di luar. Dipandang baik karakter kita dan kehidupan Anda baik dengan keluarga. Anak-anak menghormati Anda, istri Anda. Ini karakter.
Begitu juga di luar. Penghormatan dan kehidupan penuh hikmat dan tulus, kebaikan hati, itu dipandang bukan hanya di luar, tetapi di community Anda juga. Menjadi terang kepada dunia, bukan menjadi perang. Walaupun banyak perang sekarang di sana sini. Tetapi kita tetap bersyukur dalam keadaan kita sekarang ini dapat beribadah. Terus doakan mereka yang berperang supaya tidak membabitkan semua-semua yang ada di sekitar sini ya. Menjadi terang kepada dunia. Sebagai kawan sekerja Allah, kita dipanggil untuk membawa terang kepada dunia. Menjadi saksi Kristus di mana-mana. Hal ini dapat dilakukan melalui Tuhan bekerja melalui kehidupan kita untuk menyentuh hidup kita. Kadang-kala kita merasakan bahwa pelayanan ini kecil atau tidak penting. Ketika mereka katakan, kamu mau menjadi penyelia kah, pastor? Ini pelayanan kecil ini. Uang dia pun kecil. Tapi jangan buat keputusan sekarang. Tapi kamu pergi dengan istri, bincang dengan istri. Tetapi pelayanan ini sangat penting, pelayanan kanak-kanak. Kalau di pusat, pelayanan istimewa. Pelayanan kanak-kanak dan pelayanan muda-mudi. Tetapi itu di peringkat pusat. Tapi peringkat gereja itu pelayanan yang sangat kecil. Mari kita memikirkan hal ini. Saya sangat merindukan bahwa pelayanan itu bukan hal perkara budak-budak yang kecil, tetapi bagaimana kita mau menanamkan sifat kebersamaan di dalam melayani Tuhan. Kalau kita melihat semua di dalam kehidupan kita melayani Tuhan ini, semuanya sama. Baik saya yang berkhotbah, baik yang menyanyi, pimpin, semuanya satu nilai. Tak ada yang, oh ini A+, tak. Semua kita sama. Sebab kita ini kawan sekerja Allah yang melayani Tuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ingat, satu hal yang penting yang ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa manusia boleh bekerja, tetapi Tuhanlah yang memberi hasil dan pertumbuhan. Karena itu jangan sombong. Tak perlu sombong di dalam pelayanan Tuhan. Saya hebat, saya boleh begini. Tak, jangan. Semuanya Tuhan punya. Jangan sombong. Dan juga jangan putus asa apabila belum melihat hasil pelayanan. Sebab Tuhan yang punyanya. Kita terus berdoa untuk pelayanan. Sebagai kawan sekerja Allah, mari tim Praise and Worship. Sebagai kawan sekerja Allah, kita dipanggil untuk membawa terang kepada dunia. Tuhan bekerja melalui kehidupan kita untuk menyentuh orang lain. Kadang-kadang kita merasa pelayanan ini sangat kecil. Tetapi kalau kita melihat Tuhanlah yang memberi pertumbuhan, manusia bekerja tetapi Tuhan yang memberi hasil. Mengajar kita sebagai kawan sekerja Allah, tugas kita hanya setia melakukan bagian kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah kawan sekerja Allah yang Tuhan telah percayakan untuk melayani, untuk menjadi teman, rakan sekerja Allah. Allah mengundang kita ikut dia dalam pekerjaan dia. Setiap orang yang percaya memiliki peranan itu setiap kita tahu peranan kita masing-masing. Kita harus hidup dengan karakter Kristus, kita dipanggil melayani dia. Karena itu mengikuti Yesus itu adalah satu keputusan. Kita menjadi pekerja sepenuh masa bagi Tuhan. Menjadi kawan sekerja Allah. Ketika Simeon menjadi penjala ikan. Ketika dia belum menjadi murid Yesus, dia menjadi penjala ikan.
Lalu Yesus memanggilnya, Simon, mari, jangan jadi kamu penjala ikan lagi. Mari menjadi penjala manusia. Jadi pekerja saya, kata Yesus. Mungkin versi sekarang. Nah, akulah yang setia denganmu Tuhan. Aku tak akan macam-macam. Aku tetap setia denganmu. Tetapi di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 25 hingga 27. Di sini Yesus, Simeon menyangkal Yesus. Padahal dia adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Yesus pada masa itu. Dia menyangkal Yesus. 3 kali lagi itu. Panalang-alang 3 kali. Simeon. Masa itu nama dia Simon Petrus. Simon Petrus. Tapi setelah Yesus naik ke surga, kehidupan Simeon berubah lagi. Dia kembali lagi menjadi penjala ikan. Sebab dia tahu bahwa pekerjaan menjadi penjala ikan itu senang saja. Sebab itu pekerjaan sehari-hari Simon Petrus pada masa itu. Itu di ayat di pasal yang ke-21. Itu ketika Yesus sudah naik ke surga, sudah. Dan Yesus menampakkan diri lagi. Berarti ada ada kesempatan yang Yesus berikan kepada Simon Petrus. Wow, luar biasa. Yesus menampakkan diri. Kalau kita baca dalam 21 itu, Yesus menampakkan diri dan Yesus beritahu dengan Simon Petrus, ada lauk kah? Kalau kita baca itu kan, bayangkan satu malam Simon Petrus dorang dengan kawan-kawannya pergi cari ikan, satu pun tidak ada. Senang-senang Yesus sampai di tepi lah. Ada ikan kah? Ada lauk kah? Lagi kan mereka satu malam itu tidak dapat ikan, marahlah. Tak ada. Kata Yesus, kalau tak ada, tebarkan jalamu di seberang. Di sebelah sini. Mereka ikut arahan. Ketika mereka mengangkat banyaknya ikan. Dikatakan di sana, mereka tak dapat angkat ikan sebab Yesus memberkati mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika kehidupan Anda melekat kepada Tuhan. Walaupun di dalam masalah, dalam apapun ketika kehidupan Anda jatuh dan bangunnya Anda dalam kehidupan Anda menjadi pekerja, kawan sekerja Allah, ada ada kesempatan yang Tuhan berikan. Dan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus. Ketika Simon kata muridnya, itu guru, kata dia. Simon Petrus terus berlari dan pergi menghadapi Yesus. Kalau kita baca dalam pasal 21. Di sanalah Yesus mengatakan. 3 kali juga Yesus mengatakan. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Itu pun 3 kali Yesus katakan. Yesus bukan memalukan Simon Petrus, tetapi memperingatkan dia bahwa Yesus mengasihi dia. Simon, apakah kau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-domba. Simon, dia tak panggil dia Simon Petrus. Padahal ketika dia sudah bertobat, nama dia Simon Petrus. Petrus itulah batu karang. Simon, apakah kau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihi kedua kali. Sampai ketiga kali. Simon Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali.
3 kali juga Yesus memulihkan hidupnya dengan kasihilah, gembalakanlah bapamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Bahwa menjadi kawan sekerja Allah adalah tetap melekat kepada Tuhan dengan karakter seperti Kristus yang terus menjadi berkat. Ketika kita melihat kehidupan Simon Petrus setelah perjumpaan dengan Tuhan, kehidupannya menjadi penginjil yang luar biasa. Menjadi pekerja, kawan sekerja Allah yang luar biasa. Saya pun mau menjadi kawan sekerja Allah. Mari kita naikkan lagu ini dengan penuh pengucapan syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita.